Sangkakala yang maksud saya. Sangkakala yang ketujuh yang saya maksud. Jadi sedikit sebelum kita bahas ini, beberapa waktu yang lalu kami sudah sampaikan, kita sudah pelajari, Tuhan memberikan kepada kita manusia, khususnya umatnya yang mau belajar, 3 pelajaran yang penting untuk menjelaskan tentang peristiwa sejak Yesus naik ke surga sampai akhir zaman. Apa itu 3 pelajaran penting? Yaitu pertama 7 jemaat. Dimulai dari jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu sudah kita pelajari. Kemudian kita pelajari tentang 7 meterai. Tadi kan 7 jemaat. Ini 7 meterai. Dari meterai pertama sudah kita pelajari sampai meterai ke-7. Kemudian pelajaran yang ketiga, Tuhan kasih kepada kita melalui hambanya, malaikat kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes tuliskan dan kita pelajari sekarang. Yang ketiga, 7 sangkakala. Sangkakala pertama sampai ke-6 kemarin sudah kita pelajari. Sangkakala ke-6 itu agak panjang. Panjang cerita dari mulai pasal 8 sampai pasal 11 sebelum ini. Sekarang kita sangkakala yang ke-7. Apa itu sangkakala yang ke-7? Kita buka Alkitab kita Wahyu pasal 11 mulai dari ayat yang perikop yang kedua, ayat yang ke-15. Dikatakan di situ begini. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat di layar ya. Apanya? Slide-nya. Saya bikin perbesar dulu. Dikatakan malaikat yang adegan yang pertama, malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya. Apa yang terjadi? Terdengar suara nyaring di dalam sorga. Terdengar. Yohanes mendengar. Apa yang didengar? Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Inilah 2 adegan pertama. Yohanes mendengar ketika ditiup sangkakala ke-7 ada suara nyaring dari surga. Bunyinya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Siapa itu Dia? Sudah pasti kita tahu itu Yesus Kristus. Memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Adegan yang ketiga, setelah terjadi suara seperti itu, 24 tua-tua yang duduk di hadapan Bapa di surga, yaitu Bapa kita di surga, Tuhan Jehovah Jireh El Shaddai, tersungkur dan menyembah Bapa di surga. Jadi 24 tua-tua kita sudah pelajari kemarin di Wahyu pasal 4 dan 5 itu, mereka tersungkur. Kenapa tersungkur? Rasa hormat mereka kepada Bapa kita di surga itu sangat luar biasa. Yang keempat, sambil berkata, jadi ketika mereka tersungkur, mereka berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Itulah ucapan yang keluar dari mulut bibir 24 tua-tua. Yang kelima, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Nah, ini ada sedikit cerita tentang masalah penghakiman nanti ini untuk orang-orang mati. Yang kemudian, yang keenam, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang kecil, orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi sangkakala ke-7 ini ada beberapa peristiwa. Salah satu nanti disebut di situ bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai raja sampai selama-lamanya, bahkan memberi upah kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabi, kepada orang-orang kudus, orang yang takut akan Tuhan, yang akut nama Tuhan, baik orang kecil, maksudnya tidak pejabat, orang-orang biasa, juga orang besar, juga diberikan hukuman bagi barang siapa yang membinasakan bumi ini. Kemudian selanjutnya, maka terbukalah bait suci Tuhan yang di surga.
kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat, deru, guruh, gempa bumi, dan hujan es. Ini ayat 19. Ketika terbuka bait suci Tuhan di surga, Tuhan tunjukkan tabut perjanjian. Mengapa ini penting, tabut ini? Mengapa ini yang ditunjukkan? Pasti ada maknanya dan tujuannya. Dan terjadilah kilat, deru, guruh, gempa bumi, dan hujan es. Kalau dihubungkan ini dengan mantra yang ketujuh, di endingnya sama kejadiannya, dan nanti di malapetaka yang ketujuh ada hujan es. Jadi ini semua berkaitan ceritanya. Terima kasih. Inilah penjelasan adegannya. Kita akan dengarkan penjelasan makna dan lebih mendalam lagi. Dan silahkan teman-teman, kalau punya pertanyaan, tuliskan nanti di chat atau raise hand. Silahkan, Bro. Oke, baik, terima kasih. Demikian adegan yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu pasal 11 mulai dari ayat 15 sampai ke 19. Nah, saya akan share screen. Nah, kita lihat dulu ayat 14. Celaka yang kedua sudah lewat. Waktu itu beberapa pertemuan yang lalu saya katakan, kenapa sangkakala itu ada 7, tetapi kok celakanya disebutkan hanya ada 3. Celaka yang pertama itu di sangkakala kelima. Begini, oleh karena di kitab Wahyu pasal 8, disitulah dimulainya sangkakala. Ada berapa sangkakala di pasal 8? 4. Ada 4. Nah, yang 4 ini seperti satu paket lah dibuat begitu ya. Jadi 4 memang ya. Jadi seperti satu paket. Dan itu walaupun sudah sangat tanda kutip ibaratnya sudah ngeri, tetapi masih dianggap moderate dibandingkan dengan 3 yang berikut. Maka itulah makanya disebutkan bahwa yang malaikat terbang, ada juga disebut burung nasar terbang, mengumumkan bahwa masih ada 3 celaka lagi. Makanya disebutkan, waktu itu kita sebutkan itu ya, kita ulangi, celaka, celaka, celakalah. 3 kali disebutkan celaka itu. Yang mana celaka yang dimaksud adalah sangkakala yang kelima, sangkakala yang keenam, dan sangkakala yang ketujuh. Nah, dari sangkakala keenam, yang tadi agak panjang ceritanya, mulai dari pasal 9, ya, dan juga 10 dan 11, bagian dari itu, maka di sini disebutkan celaka yang ketiga segera menyusul. Ya, celaka yang ketiga segera menyusul. Tetapi jika kita lihat mulai dari ayat 15, tidak seseram, tidak sengeri apa yang terjadi di sangkakala ke-6. Betul nggak? Karena di ke-6 itu kita lihat waktu itu bahwa sepertiga manusia di bumi mati. Gitu kan disebutkan. Oh ya, saya ulang sedikit lagi. Mengapa 4 yang pertama dibandingkan 3 yang berikut, yang 3 ini dianggap lebih ngeri, lebih berat? Oleh karena, masih ingat jawabannya? Yang 4 pertama
tidak ditujukan kepada manusia, tetapi berdampak kepada manusia. Itu kan secara tekstualnya kan? Masih ingat yang pertama kemana? Pohon-pohon. Pohon. Walaupun kita bisa pelajari bahwa pohon itu menggambarkan Manusia. umat manusia, umat Tuhan sebetulnya, tapi umat Tuhan yang tidak setia kan, yang kena hukuman itu, gitu ya. Nah, yang kedua apa? Sesudah pohon apa yang kedua? Rumput. Oke. Kita tinggal lihat nih di 8 ini. Jadi ya, yang pertama kan ini tadi kan pohon-pohon ya. Oke, mulai dari ayat 7 toh. Oke. Kita refresh ya. Nah, ini kan kepada pohon ya. Oke, ini pohon-pohon. Lalu yang kedua itu gunung besar yang menyala tapi dilemparkan ke laut. Laut. Ya kan? Sementara laut pun menggambarkan bangsa-bangsa. Oke. Lalu kemudian yang ketiga kemana? Yang ketiga Angkasa. Ya, angkasa. yang Bintang bintang besar jatuh. Ke langit, Ini saya bold. ke bumi, Sungai mata dan air. mata air. Oke. Nah, yang keempat yaitu kemana? Ke Hari. benda-benda penerang, gitu ya, benda-benda penerang. Kayak ini yang tadi saya katakan celakalah 3 kali. Sementara ada satu kata yang lain yang juga diulang 3 kali. Masih ingat kata apa? Kudus, kudus, kuduslah. Satu di perjanjian lama dan satu di perjanjian baru. Oke. Nah, jadi di sini tidak terlihat ini ditujukan kepada manusia secara tekstual, tetapi dampaknya adalah kepada manusia tentunya. Karena ini memang ditujukan nantinya untuk mendisiplin manusia, tetapi di sangkakala yang berikutnya langsung kepada manusia. Jadi ya, langsung kepada manusia, straight gitu. Baik yang ke-5 maupun yang ke-6. Nah, sekarang di pasal 11 ini kalau dibandingkan dengan ke-6 kok sepertinya tidak seberat itu, padahal celaka yang ketiga ini seharusnya menjadi yang paling berat. Kenapa? Karena ini adalah puncaknya. Dan disebutkan pada waktu meterai yang ke-5 bahwa rahasia Allah genap. Begitu ya, di meterai yang ke-7 ini. Tetapi kenapa terlihat seperti itu? Oleh karena kita harus memahami begini. Jadi sangkakala yang ke-7 ini adalah puncak dari semuanya. Sampai kepada apa? Kedatangan Yesus. Bahkan nanti kita akan lihat bahwa ini tidak berbicara sampai kepada kedatangan Yesus saja, tetapi sampai ke dunia baru. Bagaimana kita bisa melihatnya nanti? Nah, tentu kalau kedatangan Yesus yang kedua kali sudah terjadi, maka di kitab yang lain, seperti di kitab Petrus, akan terlihat bagaimana kondisi itu yang membakar seluruh bumi ini. Kan begitu kan? Oke. Jadi sebetulnya memang betul yang ke-7 lebih hebat, lebih berat. Cuman tidak dinyatakan dalam bentuk gambaran seperti itu. Karena yang mau ditekankan di sini adalah rahasia Allah sudah genap. Yaitu apa? Bahwa Yesus sudah memerintah sebagai raja atas bumi ini. Oke, mari kita lihat. Di ayat 15 disebutkan malaikat ke-7 meniup sangkakalanya, suara yang nyaring di sorga terdengar. Jadi di dalam sorga suara itu, apa yang mereka katakan? Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita
dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja. Berapa Raja. lama? Selama-lamanya. Sampai Selama-lamanya. selama-lamanya. Oke, sampai selama-lamanya. Saat kapan Yesus memerintah sebagai raja selama-lamanya? Saat kapan? Sesudah keluar dari kamar yang maha suci. Bilik masuk. Bukan, Bilik maha suci. bukan. Maksudnya mulai kapan gitu? Itu kan mulai saat kapan. Jadi jawabannya begini. Saat umat Tuhan sudah kembali dari sorga nanti sesudah Bumi. 1000 tahun. Dunia baru. Nah, itu selama-lamanya. Karena pada waktu kita di sorga, di Wahyu 20 disebutkan bukan selama-lamanya. 1000 tahun. Itulah enaknya belajar Alkitab. 1000 tahun. 1000 Ya kan? tahun. Oke. Jadi sebetulnya 1000 tahun akan dilanjutkan kepada selama-lamanya. Tetapi kenapa menulisnya begini? Itu loh maksudnya. Karena konteks dari ini adalah itu yang saya katakan tadi, mulai dari kedatangan Yesus yang kedua kali sampai kepada kekekalan. Itulah rahasia yang akan terlihat di sangkakala yang ke-7 ini. Jadi memerintah sebagai raja selama-lamanya. Namun pertanyaan, apakah ini sudah terjadi sekarang? Belum. Belum. Belum terjadi. Nah, sekarang kita lihat dulu nih lanjutannya. Oke. Ayat 16 dan 17. Nah, ayat 16 ini menyatakan bahwa suara itu sebetulnya adalah suara malaikat-malaikat juga ya, pujian-pujian yang di ayat 16 disebutkan 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah. Inilah kata mereka, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Seringkali ini sebetulnya dipaketkan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Begitu kan? Seringkali. Saya mau tanya, ini maksudnya Yesus apa Bapak ini? Yesus. Yesus. Oke. Ini sebetulnya lebih tepat Bapak. Oke. Label yang ada dan yang sudah ada. Walaupun Yesus juga begitu. Tetapi ingat kan kemarin pernah kita katakan, Yesus itu duduk di atas tahta juga toh. Tetapi di dalam kitab Wahyu, label yang disebut dia yang duduk di atas tahta, maksudnya adalah Bapa. Itu kita cara memahaminya. Walaupun Yesus adalah duduk di atas tahta juga. Karena Yesus katakan kan di Wahyu 3 ayat 20-21 toh, aku akan duduk bersama-sama dengan engkau sebagaimana aku duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Oke. Tapi label itu merujuk kepada Bapa. Itu loh maksudnya. Nah, sementara kalau untuk Yesus apa labelnya? Maksudnya sebutannya. Yang diurapi. Yang diurapi, betul. Oke. Apalagi? Itu tadi yang diurapi kan di sini. Nih. Anak domba. Makanya ini sedikit oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya. Oke, nanti saya akan terangkan kenapa itu. Ini kan dua sebetulnya ini. Oke, anak domba betul. Tapi dalam konteks ini yang ada sudah ada, maka dia disebutkan yang hidup, Dan yang mati, dan yang Bangkit. bangkit. Nah, itu. Kalau itu bukan Bapa itu. Yesus maksudnya. Itu Yesus. Ya, seperti itu. Lalu Alfa dan Omega. Itu siapa? Bapa. Yesus dong. Oke. Jadi Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir di kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 8 Yesus. itu adalah Yesus. Yesus. Tetapi di Wahyu 20. Wahyu 20 berapa ya? Oke, maaf saya lupa ayatnya persisnya, tapi di ayat 20-an di situ itu adalah Bapa. Jadi Bapa dan Yesus sama-sama Alfa dan Omega. Karena memang apa? Karena memang Satu. Bapa dan Anak
adalah satu yang eksistensinya koeksis. Jadi kan pemahaman dari saudara kita yang lain ada yang mengatakan bahwa Yesus itu ada kemudian. Jadi bukan bersama-sama dengan Bapa dia eksistensinya. Muncul kemudian itu. Nah, ada pemahaman seperti itu tentunya. Terutama dari kekristenan tentunya yang saya maksud, yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah koeksis, yang ada bersama-sama dengan Bapa. Kayak begitu ya. Jadi Alfa dan Omega itu adalah baik Bapa dan Anak menggunakan sebutan itu tadi. Kalau maaflah ya kalau saya sebut label. Tapi ada label-label khusus. Yang tadi ya, dia yang duduk di atas tahta. Itu Bapa maksudnya. Oke. Lalu kemudian apa yang kita lihat di sini? Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Nah, pertanyaannya, siapa yang disebutkan raja di atas segala raja? Yesus. Yesus kan, betul kan? Ada ayatnya. Tetapi Bapa itu tidak raja kah? Itu pertanyaannya. Raja. Raja juga. Nah, ini contohnya. Ya kan? Nah, ini kepada Bapa. Namun ketika mundur satu ayat, yang ini tadi dua ayat, ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini Yesus. Karena ini Yesus. yang dimaksud adalah dia yang diurapinya. Oke. Tetapi juga Tuhan yang di sini disebutkan, Tuhan kita ini adalah Bapa yang dipegang oleh Tuhan kita dan dia. Oke ya. Jadi ibaratnya Bapa dan Anak. Itu loh maksudnya di sini. Nah, itulah makanya karena Bapa dan Anak sama-sama raja, maka tahta Allah itu ketika kelompok tertentu bertanya, hanya ada dua tahta katanya gitu kan, tahta Roh Kudus tak ada. Lalu saya jawab begini, maaf salah, hanya ada satu tahta. Itu Dan kan ada tahta dua, itu tadi di bawah satu lagi ya? Apaan? Black. nah, Iya, ya. di mute dulu ya. Oke. Hanya ada satu tahta dan tahta itu tahta bersama antara Bapa dan Anak. Begitu. Ya, jadi tidak dua tahta. Itu maksudnya. Oke, lalu kita lanjut. Pertanyaannya begini. Apakah ini sudah terjadi? Tadi sudah saya tanya waktu di ayat 15. Belum juga. Belum juga. Kapan ini terjadi? Kalau yang ini memangku sebagai raja, pada waktu nanti Tuhan datang. Kira-kira begitulah maksudnya kan. Sementara selama-lamanya, kata selama-lamanya mengacu kepada kekekalan. Oke, jadi dimulai di sini. Ini belum terjadi. Tetapi agak aneh. Ya, kenapa saya katakan aneh? Karena di sini di ayat 18 semua bangsa telah marah, kemudian ada seperti dihakimi di sini. Oke, nah inilah menariknya. Jadi, Bapak Ibu, yang selama ini sesudah kita belajar kitab Wahyu, semakin kita mengerti model penulisannya. Jadi terkadang dia kronologis, terkadang tidak seperti itu, dimulai dari akhir. Gitu ya. Jadi kadang-kadang dimulai dari akhir, lalu mundur ya sedikit. Nah ini juga adalah mundur. Saya mau katakan begini, bagaimana kita bisa katakan ini mundur? Pertanyaan. Jadi dengan pertanyaan kita akan lebih paham. Kalau Tuhan sudah memangku kuasanya dan kalau dia sudah memerintah sebagai raja selama-lamanya, kira-kira masih adakah dosa? Masih ada dosa? Tidak. Ada lagi. Tidak ada lagi. Kalau selama-lamanya nggak ada dosa. Ya. Ya. Oke. Kemudian, kalau dia sudah memerintah sebagai raja, kalau ini sudah terjadi, apakah masih ada umat Tuhan yang akan disiksa dan dianiaya oleh orang lain? Tidak lagi. Tidak. Tidak lagi. Begitu kan? Nah, makanya ini langsung masuk kepada bagian kesimpulan akhir, lalu dimulailah dari ayat 18 ini, dimulailah
dari mundur itu maksudnya, mundurlah dia. Jadi contohnya begini, kalau Yesus sudah memerintah sebagai raja, maka Wahyu 13 tidak akan terjadi lagi. Apa itu Wahyu 13? Umat-umat Tuhan yang memiliki meterai di atas di dahinya, Dan tangan tidak kanan. boleh membeli dan menjual dan akan dihukum. Begitu kan? Itu tidak akan ada lagi kalau ini sudah terjadi. Gitu. Oke. Kemudian disebutkan di sini semua bangsa telah marah. Oke, jadi begini. Ayat 18 ini dan juga 19 ini kan masih di pasal 11. Kitab Wahyu itu ada 22 pasal ya, semuanya 22 pasal. Jadi kalau dibagi dua, bagi rata, 11 pasal, mulai Wahyu 1 ayat 11, bagian pertama. Lalu Wahyu pasal 12 sampai 22, setengah yang kedua. Oke. Jadi ini sebetulnya merujuk kepada apa yang akan terjadi, yang akan diceritakan di separuh kitab yang bagian keduanya. Itu loh maksudnya. Oke. Sementara yang ini, tadi ini sudah kita di sorga dan kekekalan. Gitu kan? Yang juga ada di bagian yang kedua. Oke. Nah sekarang kita lihat sebagai contoh. Semua bangsa telah marah. Di mana ini? Di dalam kitab Wahyu terdapat. Semua bangsa telah marah. Atau saya katakan begini, di mana ada disebutkan bahwa ada yang marah kepada umat Tuhan. Wahyu 12 ayat 14, 17. Nah, marah naga itu. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu dan pergi memerangi keturunannya yang lain. Oke. Itu 12-17 ini. Sementara ini kan sudah bagian akhir, lalu lanjut ke pasal 13. Disinilah manifestasi kemarahan itu kepada keturunannya yang lain itu. Yang tadi dibunuh itu kan? Oke. Nah, kemudian apalagi di ayat 18-nya di Wahyu 11 ini. Di ayat 18. Coba buka 11. Ya, ini saya buka lagi. Memang ya, kita hanya mengandalkan kitab suci saja yang kita tampilkan di sini. Oke. Tetapi amarahmu telah datang. Oke. Di mana di kitab Wahyu bahwa Tuhan murka? Ada beberapa kali. Ya, tapi yang mana yang jelas? Ada di Wahyu pasal 15 dan 16. 7 malapetaka. Oke, ya betul. Nah, dan aku melihat satu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan di sini belum dituangkan. Dituangkannya nanti di pasal 16. Oke, di pasal 16 ya dituangkannya malapetaka itu. Oke, tentu kita belum sampai ke sini secara detailnya. Kita mau melihat hubungan ayat ini dengan ayat-ayat Alkitab lain. Kemudian Mau tanya Pak, mau tanya. Itu malaikat yang 7 itu apakah dari surga atau itu adalah utusan dari dunia? Ibu hari Kamis kemarin ikut di Zoom Orel Channel ya Bu ya? Hari Ibu, Kamis? hari Enggak. Kamis Orel Channel ikut ya Bu ya? Enggak, soalnya saya enggak ada panggilan, saya enggak Oke, tahu. baiklah, Bapak. Ya. Nanti saya terangkan ya Bu ya. Oke. Ya, ya, Bentar, ya. oke. Lalu kemudian saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Yang mana ini? Di dalam kitab Wahyu. Penghakiman untuk orang mati. Setelah
1000 tahun di Nah, awal 1000 tahun di surga. Yang mati di luar kebenaran mungkin. Ya. ini berhubungan dengan amarah Tuhan dan penghakiman bangsa marah, maka ini adalah Wahyu 20. Nih, ayat 20. Oke. Saya sekaligus saya mau kasih satu contoh. Ya kan? Wahyu pasal 20 ini ayat 11 dan 12. Oke. Ayat 12-nya saya lompat dulu ke ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi ini dihakimi, maksudnya orang mati dihakimi merujuk kepada ini. Sesudah kita nanti di sorga kan ada penghakiman itu ya. Penghakiman Walaupun sebutan. ada juga penghakiman ya di masa 1844 yang dimulai dari orang mati, betul. Oke, tapi bukan hanya orang mati yang akan dihakimi, hanya duluan mereka. Tapi ini khusus menghakimi orang mati. Oke. Nah, yang saya tadi mau kasih contoh tidak kronologisnya itu, contohnya begini. Baca ayat 10. Kalau ayat 10 katakan bahwa iblis yang menyesatkan itu dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, toh apa ini artinya? Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, neraka kan? Dihukum. Ya, neraka, di mana mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya, neraka kan? Ya. Nah, masa iya sesudah neraka baru terjadi penghakiman? Betul nggak? Tidak. Ya, nggak, maksudku kalau melihat sekedar urutan dari ayat. Ya kan? Penghakiman dulu. Betul. Tapi maksud saya, Bu, saya mau mengatakan kalau berdasarkan urutan ayat, di sini di ayat 10 bahwa iblis yang menyesatkan mereka itu dilemparkan ke neraka. Kapan dilemparkan ke neraka? Sesudah masa 1000 tahun kan? Ya. Ya. Oke. Lalu masa iya sih sesudah 1000 tahun terjadi penghakiman di ayat 12? Kan tidak begitu. Nah, inilah contoh. Nah, gitu maksudnya. Inilah contoh bahwa penulisan itu tidak selalu kronologis. Gitu kan? Itu maksudnya. Nah, karena fakta peristiwa duluan ayat 12 ini kan? Duluan ayat 12 baru ayat 10. Fakta Betul. peristiwa itu loh maksudnya. Namun menulisnya begitulah Wahyu 11 tadi itu. Ya kan? Jadi tidak selalu ayat yang duluan itu peristiwanya duluan, lebih dahulu. Tidak selalu begitu. Oke. Nah, kita balik lagi ke Wahyu 11. Kan tujuan kita bagaimana bisa memahami Alkitab yang kata orang ini sulit, padahal kan ini rahasia yang dibuka, tetapi menggunakan simbol. Nah, supaya kita lebih mudah memahami yang dibuka ini gitu. Nah, di ayat 18 masih ada, yaitu untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu. Gitu ya. Ini di mana? Di kitab Wahyu. Wahyu 21 dan 22. Gitu ya. Jadi Wahyu 21 dan 22. Itu akan terjadi karena disitulah kita masuk surga 1000 tahun, kemudian kita ke dunia baru selama-lamanya dan disediakan makanan bagi kita di sana. Oke. Lalu kemudian yang terakhir di bagian ayat 18 ini, untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi atau yang merusak bumi. Siapa yang merusak bumi menurut kitab Wahyu? Ada yang bisa tebak? Setan. Setan? Oke, betul. Tetapi berdasarkan teks Alkitab yang merusak bumi itu, dan dia juga akan dibinasakan. Kita baca di Wahyu pasal 19. Seorang wanita
pelacur disebutkan. Nah, kita lihat di sini. Itu gereja. Oke, ya. Gereja Jadi melukat. saya mau baca ayat 2-nya, tetapi kita baca dari ayat 1 ya, supaya sedikit ada nyambungnya. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi siapa? Pelacur besar itu yang Merusak bumi. merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Oke. Jadi yang saya mau tekankan di 18 ini adalah bahwa ini tetap merujuk atau mengacu kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi di bagian kedua dari kitab Wahyu. Kalau tadi kita bagi dua itu loh maksudnya ya. Oke. Sementara inilah yang sebahagian mendahului tentang yang ayat 16 itu tadi dan 15 itu maksud saya. Ayat 17 itu. Ayat 15 dan 17 ya, yang ini. Oke. Sesudah itu maka jadilah ini. Kemudian di ayat 19. Pikir-pikir punya pikir, kenapa ini muncul di sini? Kan begitu kan? Nah, di ayat 19 maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Nah, kalau disebut bait suci Allah yang di sorga, apakah itu sama seperti yang di bumi, ada bilik suci, ada maha suci? Ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Jawabannya kan bahwa apa yang ada di bumi dibuat menurut contoh yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa di Bukit Sinai, dan contoh itu adalah contoh yang ada di sorga. Jadi ada dong. Namun sekarang pertanyaannya, apa buktinya berdasarkan Alkitab juga gitu loh maksudnya, apa buktinya berdasarkan Alkitab bahwa bait suci yang di sorga itu ada bilik sucinya, ada bilik maha sucinya? Bagaimana kita bisa tahu? Berdasarkan kitab Wahyu ini. Karena di sini tidak disebutkan biliknya, suci apa maha suci kan? Tapi kita sudah tahu lah ya, bilik suci itu adalah bilik bagian pertama, di mana imam-imam melayani, sampai di situ saja. Lalu bilik yang kedua, bilik maha kudus, di mana imam besar melayani 1 kali 1 tahun. Begitu ya? Oke. Argumentasinya begini, atau alibinya, alibi alkitabiahnya. Jadi tidak sekedar kita mengada-ada, tapi Alkitab memberikan contoh, yaitu begini. Wahyu pasal 1 ayat 12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ini Yohanes menuliskan ini ya. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku apa disebutkan? Apa yang tampak kepada Yohanes? 7 kaki dian. 7 kaki dian yang terbuat dari emas. 7 kaki dian. Lalu di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa Yesus, anak manusia, yaitu Yesus lainnya, yang diberikan gambarannya sedemikian rupa. Termasuk rambutnya pun diberikan gambarannya. Nah, kaki dian. Kaki dian itu pada waktu di bumi ditempatkan di mana? Di bait suci. Oke, bait suci. Tapi pertanyaannya, bilik yang pertama yang di depan atau yang di sebelah dalam? di depan. Bilik pertama. Bilik pertama. Itulah betul. Itulah yang disebut dengan bilik yang kudus itu. Artinya apa? Maha kudus, bukan maha kudus. Ya, artinya Yesus ketika naik ke sorga sesudah pelayanannya di bumi dahulu itu, sesudah kematian dan kebangkitan, Yesus itu tidak serta-merta langsung melayani di bilik yang maha kudus. Tapi dia
di bilik yang kudus dahulu. Ya, jadi di situ dulu dia. Makanya Yohanes melihatnya di situ. Betul. Itu loh maksudnya. Ya kan? Ya, jadi Yohanes melihatnya di situ. Jadi ada bagian itu. Tetapi di ayat 19 dari Wahyu 11, apa yang dia lihat? Oke, kita buka lagi ayatnya. 19, ketika terbuka, apa yang kelihatan? Tabut perjanjian. Tabut perjanjiannya di dalam bait suci. Tabut perjanjian. Tabut perjanjian di mana penempatannya? Di bilik Di maha bilik suci. maha suci. Di bilik maha suci. Betul ya, di bilik maha suci. Jadi artinya bilik atau bait suci yang ada di sorga, ada bilik suci dan ada maha sucinya. Sama seperti yang ada di bumi, karena seperti yang tadi, yang di bumi justru itu adalah berdasarkan contoh, ya, berdasarkan contoh yang ada di sorga. Ya. Namun, kenapa ini ditampilkan? Apa hubungannya tabut perjanjian ini? 10 Para hukum. pemaham Alkitab, oke ya, artinya gini, betul. Tabut perjanjian disebut juga tabut hukum atau tabut hukum Allah, ya. Disebut juga itu tabut hukum Allah, tabut perjanjian. Isinya apa? 10 hukum moral. Ya, sebelum 10 hukum kita sebutlah kedua loh batu kan, secara fisik. Oke, kalau itu kan tulisan ya, 10 hukum itu kan tulisan, tapi fisiknya adalah dua loh batu. Di dua loh batu tertulis apa? 10 perintah atau 10 hukum. Nah, mungkin kita itu tidak. tongkat Harun Itu yang di bumi. Kalau itu yang di bumi. Oke, betul. Dan tongkat Harun yang bertunas itu ada kemudian. Dan ada juga mana kok di kitab ya, Ibrani mana. kan? Ada mana ya. kan? Oke, mana. Tapi apa selamanya ada mana di sana? Enggak ada. Ya enggak, ya kan? Oke. Tongkat Harun pun itu pada waktu terjadi peristiwa kan, yang mereka tidak percaya bahwa kepemimpinan Harun itu adalah kepemimpinan dari Tuhan. Biasalah istilahnya ya. Emang cuma dia yang bisa mimpin. Hanya mereka yang digunakan oleh Tuhan. Dan Terjadi, dua kerubium. kerub ya. Itu di atas. Betul. Itu tahta Allah itu. Ya. Nah. Oh, tahta Allah itu ya. Ya, jadi ya, tabut perjanjian di dalamnya kedua loh batu. Ada satu ayat yang mengatakan, ya, ada satu ayat yang mengatakan bahwa di dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain daripada ini. Mari kita baca. Dan itu ditulis bukan di kitab Keluaran atau Imamat atau Bilangan, tapi di kitab mana? Di kitab Satu Raja-Raja. Oke. Kan Satu Raja-Raja udah jauh dong. Ya. Masa waktunya kitab Raja-Raja ini kan sudah jauh dari zaman Musa kan. Oke. Kita lihat ini. 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Zaman Daud. Ya. Nih, dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Yaitu loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Oke. Jadi itu ya, tabut perjanjian, tidak ada apa-apa. Suatu kali saya pernah memberikan tantangan kepada, termasuk juga kepada kita orang Advent, tapi waktu itu penekanannya kepada non-Advent di satu diskusi lewat WA lah ya, kasih pemaparan. Saya kasih tantangan pertama begini. Coba cari di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian tentunya sampai Wahyu, apakah pernah ada disebutkan tabut hukum Taurat? Di Yesaya. Bagaimana? Yesaya. Ya, karena Yesaya suruh sembunyikan itu di dalam waktu sebelum Nebukadnezar datang itu. Itu Yeremia, Ibu. Bukan Yeremia ya, Yeremia, sorry. Jadi yang dia lari ke Mesir, jangan ikut ke Mesir, ya. Jadi ya ini ceritanya. Oke, itu dulu ya. Jadi ketika Babilonia
mau menyerang, sebelum penyerangan itu, kalau saya sudah lewat waktu itu masanya, ini zaman Yeremia, Yeremia. maka tabut perjanjian itu pada zaman Nabi Yeremia disembunyikan di satu gua yang sampai sekarang tidak pernah ditemukan di mana itu. Disembunyikan. Karena bait suci akan dirubuhkan. Begitu ya ceritanya kan? Ya. Lalu, oke. Di kitab Esra, saya lupa apakah Esra atau Nehemia sih, tapi kemungkinan Esra. Pada waktu dibangun kembali. Jadi pada waktu bait suci itu dibangun kembali. Oleh siapa? Oleh Nehemia. Bukan. Zerubabel. Yeremia sudah meninggal. Ya. Waktu membangun kembali. Zerubabel. Oke. Yang diutus Atas perintah Artasasta. raja kan? Ya. Oke. Apakah itu gubernur? Yang gubernur waktu itu? Yes. Gubernur Judea. Oke. Oh ya. Ya, gubernur Judea. Oke. Zerubabel. Rupanya pada waktu dibangun itu ada orang yang sudah sangat tua, yang waktu itu masih kecil, ya kan? Oke. Pada waktu masih zaman, maksudnya pada waktu masih ada bait suci yang dibangun Salomo, orang ini sudah lahir dan sudah memahami sesuatu, sudah mengerti. Oke. Tetapi kemudian dirubuhkan toh, oke. Lalu dibangun kembali zaman Zerubabel itu. Maka sesudah bangunan itu dibangun, orang itu menangis lah ya, sedih gitu. Kenapa? Karena tidak semulia apa yang dibangun oleh Salomo dahulu. Dia ingat yang dulu itu. Dan satu lagi, tidak ada lagi tabut perjanjian. Dan itulah bait suci yang ada sampai ke zaman Yesus. Yang juga pernah dipugar, artinya diperbaiki di zaman Herodes kan. Oke. Nah, bait suci yang ada di zaman Yesus. Bait suci yang kosong. Milik Maha Kudusnya. Kosong. Tidak ada tabut perjanjian di sana. Sementara tabut perjanjian adalah lambang juga Allah hadir. Kehadiran Tuhan. Ya, tidak ada tabut perjanjian. Tetapi sekalipun itu tidak semegah yang dibangun oleh Salomo, berita baiknya adalah itulah bait suci di mana Yesus masuk ke dalamnya physically. Pada waktu pertama, pada waktu Yesus berusia 12 tahun, bukankah dia bercakap-cakap di dalam Bait Kudus dengan para ahli-ahli Taurat itu? Kalau di bahasa di King James disebut with the doctors, dengan para dokter sebetulnya. Di bahasa Indonesia disebut alim ulama. Oke. Ya. Itulah kelebihannya. Dan Yesus pun mengatakan pula bahwa ini, maksudnya Yesus, lebih besar dari bait suci itu sendiri. Begitu ya. Ada yang lebih besar dari itu, yaitu Yesus sendiri. Itu maksudnya. Nah, tadi saya mau katakan, tidak ada tabut hukum Taurat di dalam Alkitab. Yang ada adalah tabut hukum Allah. Tabut perjanjian. Kenapa begitu? Karena isinya, tapi ini satu pembahasan yang berbeda. Tidak bagian dari wahyu ini nantinya. Karena isi dari tabut perjanjian bukan hukum Taurat Bapak Ibu. Tapi 10 hukum Allah. Beda itu hukum Taurat, beda dengan hukum Allah. Itulah makanya ketika kita belajar tentang perjanjian baru, seringkali kita bias. Itu maksudnya apa namanya? Sering salah kaprah. Karena Paulus katakan hukum Taurat tidak berlaku lagi, sudah dipalangkan, betul. Tapi kita akan katakan hukum Taurat yang mana? Tapi menurut Alkitab, hukum Taurat dengan segala peraturannya. Tapi hukum Allah tidak pernah dipalangkan.
Karena hukum Taurat adalah bayangan akan datangnya seorang juru selamat. Tetapi hukum Allah tidak pernah dan tidak bisa menjadi bayangan. Karena hukum Amin. Allah adalah karakter daripada Tuhan, tabiatnya. Sementara hukum Taurat, bayangan bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan datang. Dan ketika juru selamat itu datang, maka bayangan itu sudah selesai. Sementara hukum Allah tidak selesai. Itulah makanya di Wahyu 11 ayat 19 ini yang dilihat adalah tabut perjanjian. Tentu di dalam tabut perjanjian adalah 10 10 hukum. hukum itu tadi Allah. Hukum Allah. Nah, jadi kata bait suci di dalam atau kemah suci atau bait suci di dalam kitab Wahyu ada juga itu kita temukan di Wahyu pasal 15. Ini kemah suci disebutkan di sini. Ini ayat 5. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, lalu dikasih garis kemah kesaksian di sorga. Ya, jadi bait suci di sorga yang disebut kemah kesaksian. Dan memang yang dahulu itu disebut sebagai kemah kesaksian. Kalau kita bandingkan itu dengan kitab Keluaran yang terakhir. Keluaran terakhir kira-kira pasal berapakah? Ada yang bisa tebak? Keluaran pasal terakhir. 40. Kalau Kejadian 50 gitu loh maksudnya kan. Kalau Kejadian itu 50 pasal. Keluaran itu 40. Imamat berapa? Imamat kalau saya tidak salah 33. Ya. Nah, 40 ayat yang ke-20. Oke, ayat yang ke-20. Ini Musa yang melakukan ini. Saya baca dari ayat 19. Dikembangkannya lah atap kemah yang menudungi kemah suci dan diletakkannya lah tudung kemah di atasnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnya lah loh hukum Allah. Ya, jadi loh hukum Allah, tabut hukum Allah. Jadi tidak ada loh hukum Taurat, Bapak Ibu. Oke. Dan ditaruhnya ke dalam tabut, dikenakannya lah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanya lah tabut itu ke dalam kemah suci. Oke. Itulah yang juga disebutkan tadi di dalam Wahyu 15 ayat 5 sebagai kemah kesaksian. Jadi semua yang berhubungan dengan tabut perjanjian atau kemah suci atau hukum Allah di dalam kitab Wahyu itu merujuk kepada secara khusus 10 firman Tuhan. Itu maksudnya 10 firman itu. Nah, oke, kita teruskan sedikit lagi ini supaya nanti kita ada waktu untuk sharing dan berdiskusi. Kelihatan ada makna yang bisa diambil di sini. Pertama begini. Jadi artinya dengan terbukanya tabut perjanjian di sana menyatakan bahwa pentingnya hukum itu dan tetap masa berlaku hukum itu tetap. Itu maksudnya. Oke. Tapi ada juga makna yang lain yang dipahami oleh orang, kebanyakan orang, yaitu bahwa ini kan terjadi di sangkakala yang ke-7. Maka ini berbicara tentang terjadinya pekerjaan Yesus di bilik yang maha suci, berarti penghakiman. Begitu kan? Sehingga ada yang memahami bahwa sangkakala yang ke-7 dimulai dari 1844. Nah, itu pemahamannya dihubungkan ke sana. Tapi apakah betul harus begitu maknanya? Saya tidak memastikannya ya. Saya tidak memastikannya. Oleh karena apa yang kita jelaskan dahulu, bahwa sebetulnya sangkakala yang ke-6 itu sangat panjang waktunya, bahkan sampai kepada detik-detik menjelang kematian Yesus, kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga sangkakala yang ke-7 hanya menekankan nia ini berakhir. Itulah maksudnya. Sama dengan meterai yang ke-7, hanya menyatakan sunyi senyap di sorga. Artinya apa? Yesus datang. Begitu kan? Sementara peristiwa yang digambarkan sangat tragis itu adalah di yang ke-6. Yaitu orang berteriak
kepada batu-batu dan gunung-gunung supaya batu-batu itu menimpa mereka. Menimpa. Bukankah itu adalah peristiwa kedatangan Yesus juga? Ya, maka Ya. maka Wahyu pasal 8 itu yang adalah sangkakala metra yang ke-7 hanya menyatakan Yesus datang. Sementara bagaimana peristiwa datangnya tidak lagi dijelaskan karena sudah dijelaskan di bagian akhir dari yang ke-6 itu. Itu sebetulnya kan. Oke. Begitu juga ini. Jadi dari sudut pandang jemaat, kedatangan Yesus atau dunia ini selesai di saat jemaat yang ke-7. Kemudian dari sudut pandang Metrai, dunia ini selesai saat Metrai yang ke-7. Dan dari sudut pandang sangkakala, dunia ini selesai saat sangkakala yang ke-7. Lalu di sini disebutkan, apa hubungannya dengan bait suci yang terbuka ini dengan terjadinya kilat dan deru dan gempa bumi, bahkan hujan es? Apa hubungannya? Dan perhatikan, ini terjadinya di bumi loh ya, gempa buminya, karena nggak mungkin di surga gempa bumi toh, ya harus gempa surga kan. Tetapi artinya terbuka di sana, di bumi terjadi gempa bumi. Begini, ada hubungannya. Ini kan di mana dia lihat tabut perjanjian, karena bait suci itu terbuka, artinya antara bait suci di bilik suci dengan bilik maha kudus, ada kan tirainya waktu di bumi kan, tertutup, Ya. maka supaya itu tidak lagi tertutup, maka apa yang terjadi? Robek dari atas ke bawah. Betul, robek dari atas ke bawah. Kenapa bukan dari bawah ke atas? Sering diterangkan, kalau dari atas ke bawah itu kerjaan manusia itu biasanya, ya kan? Dari bawah Kalau ke dari atas. bawah ke atas. Ya, kalau dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah, karena itu Tuhan. pekerjaan Tuhan. Itu loh maksudnya. Tetapi kalau kita lihat dulu ayatnya, jadi bandingkan ini kan, terjadilah kilat dan guru dan gempa bumi, maka pada waktu peristiwa di bumi dahulu, sobeknya tirai itu, maka terjadi juga hal yang sama. Baik, Matius 27. Gempa Ini bumi. ayat yang terakhir kita baca supaya kita sharing. Oke, Matius 27 ayat 51. Oke. Nah, tapi kita baca ayat 50 juga ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Ini Yesus mau mati, mau menyerahkan nyawanya, tapi suaranya nyaring. Orang mati, orang yang mau mati, pada umumnya tidak bisa lagi suara nyaring. Betul nggak? Kalau karena kondisi sakit lah misalnya gitu kan. Kecuali karena tiba-tiba ketabrak kan, masih teriak-teriak, pos ketabrak kan. Tapi dalam kondisi dia sudah sekarat, ya kalau sekarat, kan Yesus kan sudah sekarat dulu ini kan. Disalibkan toh. Nah, tapi ini masih suara nyaring. Apa maksudnya itu? Sementara orang mau mati nggak bisa lagi suara nyaring. Maksudnya begini Bapak Ibu. Ya. Jadi Yesus itu mati karena dia rela dan ikhlas, belum waktunya mati. Kalau sekedar karena paku. Gitu loh maksudnya. Kalau sekedar karena paku yang ditusuk itu, Yesus belum waktunya mati. Sementara yang dua lagi belum mati juga toh. Tapi karena dia belum mati, yang dua itu dipatahkan tulang kakinya. Supaya apa? Supaya mati betul. Maksudnya gini, supaya kaki ini penopang. Jadi kaki itu penopang. Kalau sudah dipatahkan tulang kaki, tidak bisa lagi menopang, maka tinggallah tangan yang tergantung dan dia tidak bisa menahannya lagi, maka dia akan mati karena kehabisan, tidak bisa bernafas. Itu. Tetapi Yesus sudah keburu mati. Kenapa mati? Dengan suara nyaring dia serahkan nyawanya. Belum waktunya mati. Karena Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Itulah yang Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku berkuasa. Ya, aku berkuasa. Bukan ayat 30. Kalau ayat 30 Bapa dan aku dan Bapa adalah satu. Ayat 17-18. Aku berkuasa menyerahkannya. Tak seorang pun mengambil nyawa itu daripadaku, kata Yesus. Karena memang Yesus menjadi juru selamat. Bukan karena nyawanya diambil oleh orang lain, bahkan setan sekalipun, tapi karena dia menyerahkan nyawanya. Itulah teologianya.
Jadi Yesus menjadi juru selamat bukan karena korban pengkhianatan Judas. Judas atau kekejaman manusia, tetapi dia mati menjadi juru selamat karena dengan rela menyerahkan nyawanya yang akan diambilnya kembali. Nah, lalu ayat 51, dia sudah menyerahkan nyawanya, 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Banyak kuburan yang terbuka dan orang mati yang di dalam iman banyak yang bangkit. Yang inilah dipahami oleh kebanyakan orang yang menjadi 24 tua-tua. Oke, tapi kita tidak membahas itu tentunya sekarang ini. Walaupun tadi ada kata 24 tua-tua toh di Wahyu pasal 11. Nah, jadi kira-kira begitulah kenapa itu ditampilkan di sana, karena memang makna daripada tabut perjanjian itu kekal. Tapi bisa juga karena memang dimulai penghakiman. Kan itu kan? Ya. Kira-kira begitulah yang kita bisa share di sore hari ini. Ya, dengan senang hati mari kita menambahkan atau bertanya, berdiskusi. Mudah-mudahan kita mendapat satu pelajaran yang lebih baik. Saya kembalikan kepada abang saya Demson Manik. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur sangkakala ke-7 dari Wahyu 11, perikop terakhir sudah kita pelajari. Saya percaya kita semua diberikan Tuhan penyegaran iman, penyegaran akan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Ibu Femi mau, Tante Femi ini mau bertanya atau apa ini? Kasih raise hand. Nanti bertanya. Ya, Nanti bertanya. Betul, Oh, betul. nanti. Gini, maaf. Nanti ingatkan saya yang tadi Ibu Evelyn katakan tentang 7 malaikat. Ya. Malaikat. Oke. Oke. Dan saya lihat Bapak si Jabat ada di sini juga yang kemarin bertanya soal itu. Oke. Oke. Masih Jadi, ada satu pertanyaan lagi nanti. Silahkan Bu Evelyn, silahkan Ibu Evelyn dulu. Ya, karena kita di buku pelajaran sekolah sahabat yang terakhir ini, kan di buku Efesus, kan kita ya kurang lebih begini, pada saat-saat terakhir ini, kita harus berdoa di dalam roh. Ya. Dan roh itu adalah roh Tritunggal. Bagaimana caranya itu? Kita harus berdoa di dalam roh. Jadi pertanyaannya bagaimana Bagaimana mempraktekannya? caranya saya berdoa di dalam roh? Caranya Saya, mempraktekannya berdoa di dalam roh, ya kira-kira. Ya. Selain Pak Manik, Pak Absun Manik, mungkin ada yang lain mau kasih komentar, kasih tambahan. Kita di sini terbuka, tidak harus narasumber yang bicara, siapapun boleh. Yang penting dalam posisi kebenaran. Ada yang mau sampaikan? Pak Sijabat boleh sampaikan? Apa maksudnya berdoa di dalam roh? Di Efesus 6 ada itu, kalimat itu. Selamat Barangkali sahabat. sebelum ada Pak Opung Panjaitan, ya. Kenapa Opung? Ya, ini lagi di jalan ini. Jadi, puji Tuhan, Tadi saya lihat di kita mobil. masih bisa ketemu. Kalau menurut Opung, berdoa di dalam roh, bahwa setiap kita mau berdoa, maka harus kita minta dulu tuntunan Roh Kudus, supaya keterbukaan hati pikiran yang bekerja berhubungan dengan tulus dengan Tuhan. Sebab Yesus sebelum naik ke sorga, dia sebutkan akan diturunkan roh. Dan roh inilah yang bekerja di dalam diri kita masing-masing setiap saat. Roh Kudus berbicara di dalam hati nurani. Jadi tidak hanya dalam pikiran, tidak hanya dalam mulut. Sehingga hubungan itu langsung dengan Tuhan. Jadi itu sebabnya setiap kita juga mau belajar
firman Tuhan harus dimulai dengan tuntunan roh dan ditutup dengan tuntunan roh. Atau kalau kita mau bepergian, selalu kita meminta tuntunan roh. Jadi apapun yang kita lakukan itu memang harus dengan tuntunan roh. Sebab Yesus sudah menyatakan itu. Begitu menurut Opung. Ya, Amin. terima kasih Opung. Amin, amin. Jadi kalau kita baca ayatnya, Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi, mohon maaf, barangkali kita kadang-kadang berdoa itu tidak sungguh-sungguh. Contoh, saya bukan menghakimi, bukan. Saya pribadi juga kadang-kadang doa makan. Tuhan terima kasih karena kita sudah lapar misalnya kan. Tuhan terima kasih makanan ini, amin. Sepertinya tidak betul-betul kita sungguh-sungguh berdoa. Ketika kita mungkin mau tidur, betul nggak Atau kita karena sungguh-sungguh serius rutinitas. berdoa? Itu karena rutinitas. Apakah kita setiap berdoa itu betul-betul sungguh-sungguh berdoa dituntun kuasa Roh Kudus Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau belum, Ya. mulai sekarang ini pelajaran penting. Jadi terima kasih Ibu Evelyn bertanya Ya. itu supaya kita Ya. diingatkan kembali. Betul. Ya. Saya sendiri sering berdoa belum sungguh-sungguh. Saya akui itu. Sekiranya kita berdoa sungguh-sungguh, betul, gunung itu bisa kita pindahkan. Tapi karena Tuhan, bukan karena kita. Sekiranya sungguh-sungguh. Tapi karena kita belum sungguh-sungguh, ibaratnya gini, manusia punya otak, katakanlah 100%. Berapa sih yang digunakan manusia otaknya ini untuk hidupnya ini? Paling 10%. Andai kata 100% digunakan otaknya ini, betul-betul untuk bekerja ke bagian hidupnya, akan bagus. Itu baru otak. Kemudian otak manusia dan semua tubuhnya ini dilibatkan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Betul sungguh-sungguh. Apa kata Yesus? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja imannya, bisa pindahkan gunung. Kadang-kadang kita pikir, itu mustahil itu. Tapi karena kita belum sungguh-sungguh, saya akui itu, saya pribadi akui, sering saya hanya berdoa sekedar berdoa. Sering. Tapi puji Tuhan, mudah-mudahan semakin serius kita berdoa. Karena begini, kadang-kadang kita baru mengalami musibah atau apa baru mulai sungguh-sungguh berdoa. Kalau tidak, kalau lancarnya tiap bulan dapat gaji, ini apa semua beres, hidup kita ini betul-betul belum berserah sepenuhnya. Jadi terima kasih pertanyaan tadi dan Opung sudah menjawab. Mari kita buat tidak rutinitas. Ya, terima kasih. kasih. Tambahkan. Contoh Ya, Yesus saat berdoa di Taman Getsemani sampai keluar keringatnya. Darah. Darah. Itu kesungguh-sungguhan. Atau kita pribadi saat berdoa sungguh-sungguh saat-saat tertentu dengan tulus, mungkin kita berdoa sampai datang air mata. Sebagai ketulusan berhubungan dengan Tuhan. Begitu. Amin. Amin. Ya, amin. Ada Amin. lagi. Boleh. Silakan Ibu Tante Femi, ya silakan. Saya kira kalau kita sungguh-sungguh berdoa, minta Roh Kudus, kita tidak akan sakit-sakit. Kalau kita sungguh-sungguh, karena Roh Kudus selalu ada sama kita. Ya. Kita tidak akan sakit-sakit. Itu menurut pikiran saya. Amin, amin. Boleh. Tapi kalau saya sakit begini, bagaimana ya? Berarti saya tidak suka. Nah, Ya itu saya maksudnya sampai takut. itu sekarang sudah sakit. Tapi kalau kita dari mula Dari berdoa awal maksudnya. sungguh-sungguh, maksudnya
Ya, Sekarang kita pun bisa sembuh kalau kita sungguh-sungguh berserah. ya, Saya pun betul. sakit-sakit. Tante Femi, papi saya seorang hamba Tuhan. Umur baru 39, Tuhan istirahatkan. Berarti papi saya tidak setia dong ya? Kenapa? Bukan, maksudnya cancer. dulu-dulunya. Kena cancer. Tapi betul, ya kembali Bukan lagi begitu. apa yang kita lakukan itu diri kita yang akan menerima. Iya. Menuai apa yang kami Betul, betul. Soalnya sekarang kita sudah tahu. Tadinya kan kita Ya. belum tahu. Iya, Iya. Ya. belum Kita setia. kan berdoa kadang-kadang karena lapar cepat-cepat aja. Kadang-kadang kita marah kalau ada teman yang berdoa untuk makan lama-lama begitu. Karena kita sudah lapar. Boleh Nelson? Tadi pagi, saya boleh ada Iya, kesaksian iya. tadi pagi. Tadi pagi kan di sini masih pagi. Saya harus suster datang mengatur saya punya ya semacam kateter. Terus saya bingung sebab obat yang saya minum itu setahun tidak boleh sekalipun ada satu yang tidak diminum. Jadi mereka kirim 2 minggu sekali. Terus tadi pagi saya cari obat saya kok enggak ada. Mereka salah kirim dari apotek. Hari Sabtu dan Minggu tidak ada. Saya pikir, aduh, jam apa apotek buka? Biasanya Sabtu tuh tidak ada apotek buka. Saya sedih sekali. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana ini dengan 2 hari saya tidak minum obat. Berarti itu bisa lepas itu nir yang disambung. Aduh, gimana ini? Sebab saya harus minum tuh obat. Jadi saya lihat, oh ada kok ada, kenapa ada pil kecil jatuh di bawah? Oh, ya kemarin itu, tapi itu bukan pil apa, vitamin. Tapi saya takut kalau anak saya datang bawa anjingnya, nanti anjingnya makan tuh pil. Padahal itu bukan pil obat, itu vitamin. Jadi saya pelan-pelan saya jalan ke vitamin itu, saya menghadap ke belakang. Ada 2 saset obat Sabtu dan Minggu. Siapa yang pecah itu dari yang itu kan backstroll, maksudnya segulungan untuk 2 minggu. Siapa yang taruh di situ? Siapa? Tapi karena saya menangis sama Tuhan, Tuhan kau tunjukkan ada pil jatuh, nanti anjingnya makan, kamu ke sana. Dari sana, karena saya nggak bisa betul-betul kuat jalan, saya pegang itu kursi, saya lihat ke meja, ada dia tersembunyi sendiri. Padahal itu Amin. tidak bisa tersembunyi. Itu satu gulungan yang tidak bisa lepas sampai Senin. Sampai Minggu. Senin sudah ada obat baru lagi untuk 2 minggu. Saya Amin. begitu senang, saya bilang Tuhan, terima kasih banyak Amin. Tuhan, terima kasih banyak. Puji Ya, Tuhan. Itu. Puji Tuhan. ya, terima Puji kasih Tuhan. banyak. Silakan Pak Tambunan, silakan Pak Tambunan tadi minta waktu. Oke, baik. Terima kasih ya. Sebenarnya kalau kita mengerti bahasanya yang disebut di situ, menunjuk kepada kemampuan kita untuk mengerti apakah kita berbicara dengan siapa. Kalau seandainya saya bertemu dengan seorang jenderal lah misalnya, seorang jenderal, saya akan bersikap begitu hormatnya kepada seorang jenderal, apalagi dengan kepada seorang presiden. Tunduk-tunduk malah untuk berbicara dengan dia. Karena kenapa? Saya gunakan roh otak saya untuk berbicara dengan seorang yang lebih tinggi dari saya. Nah sekarang kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan itu yang memberikan kehidupan kepada setiap manusia, pencipta, pemelihara, dan pemegang kehidupan saya. Jadi kalau saya berdoa kepada Tuhan tidak serius berbicara kepadanya, yang dimaksud serius itu berbicara dengan roh, artinya otak saya itu sadar bahwa saya berbicara dengan Tuhan, maka doa kita itu kacau balau. Itu sebabnya tadi semua yang disampaikan itu sudah benar. Tetapi ini kuncinya, kita berbicara kepada Tuhan, Sang Pencipta, Pemelihara, Pemegang hidup, dan yang mengarahkan perjalanan kehidupan saya kalau saya sadar bahwa Dia adalah pemegang hidup saya. Itu yang sering kita tidak pahami. Kita hanya berdoa sekedar karena kenapa? Rutinitas sehari-hari itu pagi-pagi berdoa, kemudian makan berdoa, dan bagaimana berdoa. Jadi kadang-kadang banyak berdoa, tetapi sesungguhnya adalah karena rutinitas dan kebiasaan itu tanpa memperhatikan saya berbicara dengan seorang, ya kita sebutkan tadi kan, raja atas segala raja. Jadi ini yang harus kita motivasikan dalam pikiran kita itu, kalau kita berdoa yang dimaksud dengan berdoa dalam roh.
Jadi bukan Roh Kudus itu maksudnya, otak saya ini yang harus berpikir benar. Ya Betul. kan? Karena jangan salah kita, kadang-kadang juga salah banyak menggunakan kalimat berdoa. Berdoa itu kepada roh ini. Kita jangan lupa Tuhan Yesus dan Bapa sudah di sorga, lalu dikirim siapa ke dunia ini? Ya roh itu. Kita tidak perlu panggil lagi, dia sudah ada di tengah-tengah kehidupan saya. Jadi ada dia di saya. Amin. Ada di kehidupan Amin. kita itu. Tidak perlu panggil. Ya, kadang-kadang berdoa dalam gereja pun, ya turunlah dari sorga katanya. Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, sekarang sadar nggak saya dengan hal itu? Itu yang dimaksud dengan berdoa dalam roh. Gitu tambahan saya. Tolong Amin. nanti, Demson, tolong nanti saya dengan Ibu Tamunan dua-duanya sakit ini, satu hari ini kami tergeletak di rumah supaya kami didoakan. Terima kasih. Oh, oke. Ya, kita berdoa nanti ya supaya saya juga kemarin 2 malam di opname di puskesmas di Jepara ini. Oh, Gara-gara kasihan. batuk. Gara-gara batuk, Ya, asap dan debu. Setengah Oke, iya, malam, iya. pertanyaan. setengah Ada malam pertanyaan? mondar-mandir ke kamar mandi saya dan Ibu Tamunan muntah-muntah. Ya, itu Eh. menguji kesabaran. Aduh, Ada pertanyaan iya. di sini, Bro. Ah, Apa saya perbedaan ada Bapak dan Yesus? ada Di chat room. sedikit yang saya mau kemukakan tadi mengenai sakit. Perlu juga kita ketahui, kalaupun kita dengan tulus berdoa kepada Tuhan, tidak selamanya kita bebas dari penyakit. Kenapa? Betul. Ada 2 sumber penyakit. Satu Setan. akibat dosa dari kita. Itu pertama. Mungkin dosa masa lalu sengaja atau tidak sengaja. Penderitaan termasuk penyakit muncul. Tetapi yang kedua adalah mungkin seizin Tuhan, Lucifer mencobai kita. Sama seperti yang dialami oleh Ayub. Begitu. Ya, Jadi 2 itu. Entah yang mana itu penyebabnya kepada kita, namun semuanya harus kita menghadapi di dalam doa. Terima kasih. Amin. 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 Baik, kita maju dulu sedikit ke pertanyaan di chat room. Nah, apa perbedaan Bapak dan Yesus? Silakan, Bro. Oke, baik, terima kasih dari siapa? Dari RYT ya. Oke, baik. Bapa dan Yesus adalah 2 pribadi yang berbeda. Seringkali pemahaman kita kekristenan masih samar-samar. Ada yang berpikir bahwa Bapa itunya Yesus. Dulu dia Bapak, sekarang jadi Yesus. Orang Batak sering katakan begini, maaf ilustrasinya. Sebetulnya Tapson Manik ini nama saya. Ketika saya belum menikah, nama saya Tapson Manik. Sesudah saya menikah dan punya anak, saya menjadi Amani Anu, Pak Timothy, gitu kan? Lalu kemudian nanti ada cucu lagi jadi opungnya si Anu. Saya satunya itu. Banyak pemahaman seperti itu. Tapi dalam hal Bapak dan Yesus atau Bapak dan anak tidak seperti itu. Bapak itu satu pribadi yang memang berbeda dengan pribadi Yesus. Jadi bukan Bapak yang menjadi Yesus turun ke dunia, bukan, ya. Jadi sementara Bapak tetap ada di sorga, Firman, ya, yang disebut Firman di dalam Yohanes 1, itulah yang datang menjadi manusia. Tapi Firman itu bukan sekedar ucapan dalam arti kita, dalam bahasa Yunaninya kan hologos, sang Firman. Jadi itu sang Firman itu ibaratnya nama yang diberikan kepadanya adalah sang Firman. Tapi bukan sekedar kata-kata begini. Kata-kata itu tidak ada wujudnya. Yesus itu ada wujudnya. Gitu ya. Itu harus kita pahami. Nah, jadi 2 pribadi yang berbeda. Nah, suatu kali Ellen G. White di dalam visionnya itu kan sering disebut khayal ya, penglihatan lah sebetulnya. Oke. Dia sudah melihat Yesus, tapi dia tidak melihat Bapa. Lalu dia bertanya, Ellen G. White bertanya kepada Yesus, apakah Bapa itu sama seperti Yesus ada wujudnya? Ibaratnya kita bisa lihat enggak sih, gitu kan? Jawabannya ya, sama seperti dia ada wujudnya. Dan wujudnya itu
yang digambarkan di dalam kitab pasal Daniel, di dalam Daniel kitab Daniel pasal 7 yang digambarkan sebagai yang lanjut usia. Itu bukan anak, tetapi kepada yang lanjut usia datanglah seorang yang seperti anak manusia, itulah Yesus. Kenapa menggunakan anak manusia? Dan kalau lihat bahasa Indonesia huruf kecil itu ditulis anak manusianya. Sementara di Perjanjian Baru Matius selalu huruf besar, begitu kan? Dapat apa? Karena apa? Karena sebetulnya pada waktu itu Daniel melihat penglihatan itu. Di mana penglihatan yang Daniel lihat, Yesus belum pernah menjadi manusia. Tetapi yang maksudnya Yesus kan belum menjadi manusia toh pada saat Daniel di tahun 530 sekianan gitu loh misalnya kan, sebelum Masehi, ya kan? Tetapi yang dia lihat adalah peristiwa hampir 2000 tahun, masih lebih dari 2000 tahun malah. 2000 tahun kemudian. Ya, penglihatannya itu sesuatu yang akan terjadi 2000 tahun kemudian. Makanya dia lihat Yesus dalam bentuk manusia. Gitu. Dan itu juga salah satu kunci bagi kita ketika Yesus sudah menjadi manusia, lahir ke dunia ini, dia naik ke sorga, dia tetap bertubuh manusia. Gitu. Jadi tidak hilang itu kemanusiaannya. Dan itu salah satu yang Yesus harus korbankan. Ya, menjadi tubuh manusia. Berbeda. Nah, Bapak dan anak tidak pernah bertukar. Ya kan? Bapak itu selalu bapak, anak itu selalu anak. Jadi anak tidak pernah menjadi bapak dari sudut pandang kealahannya. Tidak pernah bertukar. Gitu ya. Tetapi ada satu pemahaman begini, untuk menunjukkan atau memahami kesetaraannya, kesetaraan bapak anak ini. Ini pinjam istilah seandainya. Ini ada dua nih, maaf ya. Ini ilustrasi supaya kita pahami. Ini saya kasih tangan saya. Ini tangan kanan saya. Saya tidak tahu Bapak Ibu lihat ini sebagai kanan apa kiri nih. Tapi yang saya goyang ini kanan saya nih. Ini kiri saya. Oke. Kalau ini Bapak, berarti ini anak. Nggak pernah bertukar lagi ini ya. Oke. Tapi seandainya, saya pinjam seandainya supaya penekanan makna. Ini Bapak ya. Seandainya ini yang turun ke bumi, maka ini yang jadi Bapak. Ini yang jadi anak, itulah kesetaraan mereka. Tapi karena memang ini yang turun, maka inilah yang menjadi anak. Begitu sebetulnya kesetaraannya. Tetapi sesudah itu tidak pernah ketukar itu ya, tidak pernah dibolak-balik. Bapak tidak pernah menjadi anak, anak tidak pernah menjadi bapak. Dari sudut kealahan. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Bagi kita, ini saya pernah waktu saya khotbah dahulu, udah lama, udah 15 tahun lalu mungkin. Oke, atau 13 tahun lalu. Saya kasih pertanyaan begini. Kalau kita menyebut Allah Bapa itu sebagai Bapa, dan Yesus adalah anak Bapa, maka kita panggil abangkah kepada Yesus? Jadi kita panggil abang karena yang Bapak kan ini. Masa anaknya Bapak tetap Bapak, menjadi abang? Tidak cocok dong Bapak kan? Kayak gitu kan? Nah, kita boleh menyebut Yesus sebagai Bapak kita. Dari sudut pandang kita, tapi bukan dari sudut kealahan mereka, sesama mereka. Itu buktinya di mana? Di Yesaya pasal 9. Bahwa dia, Yesus itu disebut juga Bapak yang kekal. Itu Yesaya 9 ayat 5 kan? Tapi dia Bapak yang kekal bagi kita. Bagi kita dia Bapak yang kekal. Sementara di kitab Ibrani, dia disebut sebagai saudara kita. Kenapa dia jadi saudara kita? Karena dia sudah menjadi manusia. Begitu ya. Sebagai Allah, dia tidak pernah menjadi abang kita. Tidak pernah menjadi saudara kita. Dia adalah Bapak kita juga. Dari sudut pandang kita. Sebagai Allah. Tapi sebagai yang telah menjadi manusia, dia disebut sebagai saudara kita. Ada kan di kitab Ibrani itu? Kita sebagai saudara disebutkan. Begitu. Juga sebagai guru. Juga sebagai guru. Ya, betul. Oke. Nah, artinya sesudah dia menjadi manusia ini banyak sekali sebutannya. Rabi kita, guru kita. Dia juga adalah anak domba sebagai korban.
Dia sebagai Yesus artinya juru selamat. Sebagai yang dua diurapi, dia disebut Kristus. Sebagai pimpinan seluruh malaikat, dia disebut Mikael. Mikael. Supaya Begitu kan? jelas ayatnya, bro. Supaya jelas ayatnya, mungkin di-share dulu Daniel 7 itu ayat 9. Supaya kita Oh, bisa... yang tadi ya? Oke, tidak apa-apa. Ya. Karena kita harus tetap berdasarkan Alkitab. Oke. Kitab Daniel 9, Daniel 7 ya. Oke, yang lanjut usia yang datang itu kan sebagai anak manusia. Oke, ini dia. Dari ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Ini adalah Bapa. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Satu sungai disebutkan, beribu-ribu melayani dia dan berlaksa-laksa. Ini ada kan? Lalu yang seperti anak manusia itu ada di ayat berikutnya ya. Yang ini, ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ini yang saya katakan tadi huruf kecil itu. Ya. Seperti anak manusia. Karena apa? Daniel melihat Yesus, sementara Daniel waktu itu belum tahu kalau Yesus sudah bahwa waktu itu Yesus belum jadi manusia, tapi dilihat seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Itu. Oke, jadi jelas ya, Bapa itu berbeda dengan Yesus, tidak sama. Tapi dalam satu kesatuan, oknum ketuhanan Trinitas itu mereka satu visi, satu misi. Jadi sudah jelas bagi kita, kalau ada ajaran-ajaran yang mengombang-ambingkan kita di luar sana, tolong itu ditolak bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah apa namanya, dan Di buku yang benar Wahyu, juga kalau tidak salah, di buku Wahyu, tahta Bapa, tahta Anak Domba. Jadi menyatakan dua pribadi yang berbeda. betul, betul. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan. Tadi disebutkan, oh sebentar, dua loh batu dengan loh batu itu isinya berbeda. Satu, dua loh batu itu isinya 10 hukum Taurat atau 10 firman Tuhan. Dua loh batu itu isinya hukum Musa atau syarat-syarat berkorban dan aturan-aturannya yang diterima Musa di Gunung Sinai juga. Ini menegaskan ya, Saudara Bernard Sumarmata. Tapi bro, ini perlu kita klarifikasi. Ya. Gini ya. Tadi ada di pemaparan saya katakan, tidak ada tabut hukum Taurat di dalam Alkitab. Boleh cari. Yang ada tabut hukum Allah. Karena hukum Taurat berbeda dengan hukum Allah. Walaupun sama-sama hukum yang sumbernya daripada Tuhan. Labelnya beda. Ini soal label. Kayak begitu ya. Lalu yang bagian ini, dua loh batu dengan loh batu. Dua loh batu itu sering ditulis dua loh batu. Betul. Tapi yang dua loh batu juga sering dituliskan loh batu. Ditulis juga loh batu. Kita kasih contoh ayatnya. Keluaran 32 ayat 15-16. Itu salah satu contoh. Oke, saya share screen. Oke. Keluaran pasal 32 ayat 15. Oke. Ya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua. Kan dua kan? Loh hukum Allah dalam tangannya. Tapi di sini loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Ayat 16, kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh. Jadi kita juga disebut loh. Karena apa? Plural. Boleh dong. Oke. Nah, tetapi terima kasih Bang Bernard. Ada yang mau saya jelaskan. Jadi kedua loh batu isinya itu sekali-kali jangan lagi kita menyebut hukum Taurat, tapi adalah hukum Allah.
Karena Hukum Allah. hukum Taurat itu bukan di dua loh batu, Ya. tetapi di kitab. Kertas. Iya, di dalam Kertas. kitab. Kalau sekarang kertas, ya waktu itu mungkin berupa gulungan lah ya. Oke. Itu. Tapi apa isinya loh? Apa isinya hukum Taurat? Saya juga belum tahu. banyak. Oh, segala macam hukum Israel. Betul Apakah ya. itu Oke. 630 Itu macam miswot, Iya. itu bukan hukum Taurat, itu buatan Oh, dari iya, 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 ahli-ahli. iya. Oke. Oke. Segala Jadi, peraturan. betul. Oke. Jadi ada memang batu yang oleh Musa disuruh didirikan dan tulis hukum Taurat di sana. Bukan hukum Allah. Oke, kita baca ini. Mudah-mudahan ayatnya benar. Ulangan pasal 27. Oke. Ulangan pasal 27 ayat 2. Oke ya. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan. Karena Musa di sini sudah tahu bahwa dia tidak akan menyeberang sungai Yordan ya. Dia sudah tahu dia tidak akan menyeberang ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Jadi dikapur ya, batu-batu besar dan mengapurnya. Kalau loh batu itu kecil, saudara, nggak sampai 1 meter itu. Kalau 1 meter Musa nggak sanggup bawanya itu ya, itu kecil itu. Karena ukuran tabut itu jelas berapa kali berapa. Oke, jadi kecil itu. Menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya, ayat 3. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini. Bukan hukum Allah, hukum Taurat ini sesudah engkau menyeberang supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oke, kita lompat dulu ke ayat 7 atau 8. Oke, ayat 8, tapi kita mulai dari ayat 7. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan. Sesudah nanti mendirikan batu itu ya, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Ayat 8. Selanjutnya, haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Dan itu disuruh diletakkan nanti di atas gunung. Begitu sebetulnya ya. Oke, itu saya stop share dulu. Kira-kira itu. Jadi mari kita latih, kita biasakan bahwa yang ada di dua loh batu yang di dalam tabut itulah hukum Allah. Bukan hukum Taurat. Sementara hukum Taurat ada di samping tabut. Jadi karena namanya tabut hukum Allah, isinya adalah hukum Allah. Maka hukum Taurat di luar daripada itu. Kalau hukum Taurat yang di dalam tabut, maka ya, kalau hukum Taurat yang di dalam tabut, maka namanya adalah tabut hukum Taurat, tapi tidak. Nah, itu punya sesi tersendiri pendalaman tentang itu. Oke, terima kasih. Ya Pak, mau tanya, karena dua loh batu itu bukan seperti batu-batu yang bisa dikapur atau batu-batu gunung. Kalau saya baca itu dia berwarna biru laswardi, jadi kurang lebih zaman sekarang namanya itu safir, dan itu tidak bisa dengan tangan apa kalau tidak pakai bor mesin masuk. Hanya tangan Tuhan dulu yang bisa menulis 10 hukum dalam dua loh batu. Karena itu dari batu safir, batu biru laswardi itu adalah warna kesayangan oleh Tuhan di atas bukit itu. Amin. Ya. Tuhan, saya juga baru dapat informasi itu sore hari ini. Saya juga yakin itu tidak sembarang batu itu sebenarnya, karena ya, namanya, saya lihat film Musa, saya nonton film Musa, cara menuliskan hukum itu di batu itu, saya lihat di film saya pakai apa itu? Api datang. Api dari sorga. Nah, api dari surga datang kelihatan. Itu kan film. Maksud saya, begitulah cara menggambarkan kepada kita manusia bagaimana sucinya dan kudusnya hukum itu. Makanya itu kan kekal. Hukum itu kan kekal. Jadi puji Tuhan, terima kasih atas informasi yang ditambahkan oleh Ibu Evelyn. Ya. Tadi ada lagi pertanyaan. Ada pertanyaan. Bila Bapak
atau anak ada wujudnya? Kenapa Alkitab menyebut Allah atau Tuhan adalah roh? Mungkin bisa tolong diperjelas. Siapa ini saudara TP? Bila Dugaan saya, Bapak atau anak. ya tahu, sudah nangkap. Dugaan saya TP ini adalah Kak Tommy Ponto, karena pernah menggunakan, betul Kak Tommy Ponto Kak ini? Oke. Betul, Eh, betul. Betul ya, itu dugaan saya. Nah, di mana sih disebutkan bahwa Tuhan adalah roh atau Allah adalah roh? Hanya ada 2 kali di dalam Alkitab. Pertama Yohanes 4. Ya kan? Ayat 23-24 itu ya. Tuhan adalah roh. Oke. Roh tak punya wujud seperti itu. Nah, ini memang pembahasan yang panjang itu. Karena langsung menuai kontroversi dari Bapak Ibu yang belum. Tapi kalau sudah lama, kalau sudah saya jelaskan dengan panjang lebar, barulah mungkin mengerti. Tapi ini udah ditanyakan, saya mau jawab singkat. Saya berdasarkan yang saya pelajari dalam Alkitab, bahwa Yesus bukan roh. Dan Bapa juga bukan roh. Karena ada wujudnya. Lalu siapa yang roh? Ya ada roh. Roh Kudus. Ya kan? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus. Makanya, nah kalau disebut Tuhan adalah roh, merujuk kepada Roh Kudus. Dan itulah, tapi ini ada yang share screen, ini siapa ini ya? Dan itulah yang disebutkan di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 13. Tuhan yang di sini, yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang roh, bukan yang Bapa, bukan yang anak. Itu loh maksudnya. Karena tidak ketiganya adalah roh. Tapi jangan sangkal dulu sekarang ya, karena terlalu panjang. Tapi ini saya persingkat sebetulnya. Saya kasih tantangannya begini. Kalau Bapa adalah roh, kalau Yesus adalah roh dan anak, kenapa harus ada yang ketiga, Roh Kudus? Kita mikir dulu, maksudnya kan? Tapi karena Roh Kuduslah yang roh, makanya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau ketiganya roh, maka tidak akan ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak cocok. Ya kan? Kalau ada yang ketiga Roh Kudus, maka yang pertama, kedua, roh bagaimana? Roh yang tidak kudus. Maksudnya saya ajak berpikir dulu. Gitu ya. Jadi Bapa dan Anak punya wujud dan punya pribadi yang bukan roh. Gitu loh maksudnya ya. Jadi bukan pribadi roh. Makanya Ellen G. White katakan itu tadi, bahwa ada bentuknya, ada wujudnya. Dan wajahnya bercahaya. Dan bisa kita lihat nanti. Sebetulnya Daniel sudah melihat. Yesaya sudah melihat di Yesaya pasal 8. Yesaya 8, Yesaya 6 ya? Yesaya 8 ya? Biasanya Yesaya 6 ayat 8 apa Yesaya 8 ayat 6? Ini aku, utuslah aku. Nah itulah itu ya. Jadi Yesaya 6 ya? Oke, dia melihat itu. Ada serafim juga di sana kan? Ada yang bersayap 6 gitu ya. Celakalah aku, dikatakan begitu. Karena dia bisa melihat, tapi baru di dalam penglihatan, ya kan, dilihat gitu. Kita pun bisa melihat. Nah, sekarang begini, pada waktu di Bukit Sinai, di Keluaran pasal 33, tidakkah Musa katakan ingin melihat Allah itu? Tuhan kabulkan, tapi kamu tidak boleh melihat wajahku. Nanti kamu mati dalam keadaan sekarang ini. Kan begitu kan? Oke, nanti kamu mati. Ya. Jadi saya akan tunjukkan bagian belakang, punggung lah istilahnya. Saya akan lewat, saya akan tutupi wajahmu nanti pada waktu saya lewat supaya kamu tidak lihat aku. Tapi ketika saya sudah lewat, barulah kamu lihat. Karena dia ada wujudnya. Tapi roh tidak ada wujudnya, makanya kita tidak bisa lihat seperti itu. Maka kalau melihat roh dalam bentuk yang lain, maksudnya begini, seperti lidah-lidah api. Begitu kan? Karena itu bukan wujud roh yang sesungguhnya. Jadi untuk menunjukkan eksistensinya, begitulah caranya menunjukkannya. Jadi lidah-lidah api pada waktu Pentakosta. Lalu kemudian seperti burung merpati. Makanya disebut seperti, bukan burung merpati. Begitu kita harus memahami ya. Seperti burung merpati turun kepada Yesus. Itu juga bukti bahwa memang
Bapa, Anak, dan Roh, 3 pribadi yang berbeda. Gitu. Kira-kira begitu dulu gambaran singkatnya. Jadi karena memang ada wujudnya, dan saya harap suatu saat kita punya pendalaman yang khusus ke sana di luar sesi ini, karena kan sesi berdasarkan pasal kita ya. Nanti kita akan ambil waktu, mungkin sesudah ini selesai, sesudah Wahyu ini ada topik-topik tertentu lah ya, semacam tambahan. Gitu. Nah, kalau malaikat, Pak. Oke. Malaikat disebutkan di dalam Ibrani adalah roh-roh yang melayani, kan begitu maksudnya kan? Ada itu. Ya. Jadi malaikat itu kita tidak pernah lihat dia dalam bentuk malaikat, tapi dia dalam bentuk berteofani. Oke. Mata kita langsung lihat kan. Jadi kita lihat dia seperti apa? Seperti orang lah. Karena Abraham juga melihatnya begitu kan? Iya. Simpson, orang tua Simpson juga begitu. Dia pikir itu manusia. Dia tidak tahu kalau itu adalah malaikat, bahkan termasuk Allah, salah satu dari yang turun itu. Oke, saya izin waktu sedikit untuk, karena kan kita sudah janji sebetulnya kita usahakan sebelum jam 6 selesai supaya kalau mau orang tutup sabat masing-masing, begitu ya. Tapi oke. Jadi tentang pertanyaan Ibu tadi itu tentang 7 malaikat itu, kan 7 malaikat, apakah itu dari sorga apa tidak? Kan kemarin tulang si jabat itu ada bertanya kayak begini. Malaikat di dalam kitab Wahyu ada arti literal malaikat, ada arti simbol. Yang arti simbol adalah kepada malaikat jemaat, pimpinan-pimpinan di Wahyu 2 dan 3. Lalu kemudian Wahyu 14 ayat 6 dan seterusnya itu adalah arti simbol. Tetapi arti literal benar malaikat pasti turun dari sorga. Dan ada kalimatnya. Oke, saya share screen dulu. Saya kasih contoh di dalam kitab Wahyu. Oke, masuk ke Wahyu. Pasal 10 sebagai contoh. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga. Kita sudah bahas ini yang lalu. Ini memang malaikat dalam arti malaikat, bukan manusia ini, bukan utusan. Memang yang turun dari sorga dia. Gitu ya, benaran dari sorga. Begitu juga dengan yang 7 malapetaka nanti, memang malaikat yang keluar dari bait suci, bukan dari dunia. Oke, satu lagi saya kasih contoh dulu. Wahyu 20. Lalu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Walaupun ini arti simbol rantai ini, tapi ini adalah malaikat dalam arti sesungguhnya yang memang dari surga, bukan manusia yang ada di bumi. Ya. Itu. Lalu kalau lihat Wahyu 14 ayat 6 pekabaran 3 malaikat, ini tidak, ini yang saya sebutkan sebetulnya di yang Kamis itu saya tulis di room chat. Bahwa ini tidak disebut turun dari sorga, hanya saja disebutkan waktu itu oleh narasumber. Lah kalau bukan dari sorga dari mana? Bumi kan kegelapan. Oke, tidak apa-apa. Jadi maksudnya di sini justru saya mau menguatkan bahwa malaikat yang disebutkan di sini, yang di Wahyu pasal 14 ini yang terbang di tengah-tengah langit ini bukan malaikat yang turun dari sorga. Jadi artinya bukan malaikat arti literal. Inilah umat Tuhan yang menyampaikan pekabaran. Gitu. Nah kalau disebut di tengah-tengah langit artinya pekabaran itu, pekabaran yang akan menjangkau seluruh bumi ini. Itu sih sebetulnya maksudnya. Oh iya, betul itu Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan juga tulang si jabat bisa ini ya, bisa semakin menangkaplah maksudnya. Begitu. Baik, terima kasih, puji Tuhan. Waktu kita sudah selesai 5:46 sekarang karena ada permintaan teman-teman kita supaya mereka tutup sabat dengan keluarga di rumah masing-masing. Tapi di sini pun kita tetap akan berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, tadi ada permohonan untuk didoakan Bapak dan keluarga Ibu Tambunan, juga Opung Panjaitan Boru dan Doli.
juga Ibu Evelyn yang di Belanda. Dan masih proses pemulihan, masih lama Bu ya, minum obat ya sempat setahun ya. Iya. Iya. Dan juga kelas Alkitab yang dipimpin oleh Saudara Sardes Sinaga, di mana beliau punya sahabat-sahabat rohani di sana. Kita doakan anggota KPA, keluarga Siboya, keluarga Mama Sahala, keluarga Manulang, keluarga Situmorang, Pak Dian, dan kakak saya Risma di Jakarta. Ini sementara yang mau kita doakan. Tadi Opung Doli, Panjaitan, Boru, dan Doli, Bapak dan Ibu Tambunan yang kurang sehat, terbaring di rumah. Juga Ibu Evelyn di Belanda, proses pemulihan. Dan juga kita semua masing-masing. Saya mau cari dulu. Saudara Linggom Situmorang. Saudara Linggom ada nggak di chat, di Zoom? Saya sudah lama ini, teman baik saya ini dari kampung halaman. Ada Saudara Linggom? Saya lihat masih ada. Tapi beliau tidak. Oke lah. Karena tidak ada, maksudnya karena beliau belum jawab. Kita berdoa dulu untuk menutup acara kita. Kita berserah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, penuh kemurahan. Kami bersyukur, berterima kasih karena segala kebaikan, kemurahan Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan kepada kami. Sampai sore hari ini, di penutupan acara diskusi kami, Seminar Alkitab, Buku Dalil dan Wahyu, di mana kami sore hari ini sudah membahas Wahyu pasal 11 tentang sangkakala yang ketujuh, di mana kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Bapa di surga, berkemurahanlah kepada kami semua, hamba-hambamu yang penuh dengan dosa ini, penuh dengan kelemahan ini. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Hapuskan dosa pelanggaran kami yang masih ada tertulis dalam buku catatan dosa di surga, agar itu tidak menghalangi kami semua untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih. Biarlah semua oleh karena kuasa Roh Kudus, firman Tuhan ini sudah kami sampaikan. Dan kami semua Tuhan berkati, baik yang mendengarkan, baik juga yang menyampaikan. Dan biarlah kami sampaikan juga ini kepada sahabat-sahabat kami yang lain yang belum bisa bergabung. Tuhan Bapa di surga, berkati juga kami Tuhan di semua acara sore hari ini. Secara khusus hamba berdoa kepada umat-umat Tuhan yang kurang sehat dalam proses pemulihan dan penyembuhan. Opung Doli dan Opung Boru Panjaitan di Bandung, di mana mereka tadi juga di dalam kendaraan untuk pergi mungkin berobat. Juga keluarga Bapak dan Ibu Tambunan yang berbaring di rumah kurang lebih 2 hari ini karena mereka juga dalam keadaan sakit. Juga hambamu masih proses pemulihan dan istri hambamu Desi. Tuhan berikan kesehatan. Ibu Evelyn di Belanda, proses pemulihan yang panjang, masih dalam 1 tahun lagi untuk memakan obat, mengkonsumsi obat karena transplantasi ginjal yang dialaminya. Tuhan berikanlah kekuatan, kesabaran, kedamaian kepada kami semua, terlebih Ibu Evelyn di Belanda ini. Tuhan berikan dia kekuatan menahan derita sakit yang diderita, tetapi dari situ belajar kami untuk selalu bergantung, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jiwa-jiwa yang sudah belajar Alkitab, yang diajar oleh saudara kami, saudara Sardes, dan juga teman-temannya, seperti keluarga Mama Sahala, keluarga Bapak Siwea, keluarga Situmorang, keluarga Manulang, dan juga kakaknya Dian dan Risma yang ada di Jakarta. Tuhan Bapa di surga, berkati semua kami umat-umat Tuhan yang bergabung di Zoom ini. Dari yang paling tua, seperti Tante Femi yang ada di Jerman, Tuhan berkati dia di sana dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Berkati sanak saudaranya, keluarganya. Juga Tuhan yang muda, seperti Saudara Yoram. Kami senang dia selalu bergabung di acara Zoom ini. Berkati juga ibu-ibu penginjil misionaris. Semua Tuhan kami serahkan kepadamu.
Oh Tuhan Bapa di surga, kami tidak bisa sebut satu persatu. Tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kami. Tuhan berkati kami semuanya. Kami melihat juga saudara kami, sahabat kami yang lama, saudara Johannes Hutauruk, sudah lama kami tidak bertemu, tapi di Zoom ini kami bertemu. Saudara Tommy Ponto, saudara Linggom Situmorang, Ibu Deborah di Amerika. Tuhan berkati semuanya. Kami serahkan semua hidup kami ke tangan-Mu. Juga tulang sejabat di Ciracas. Bapa di sorga, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Berkati kami untuk pertemuan Sabat depan, membahas Wahyu pasal 12 tentang perempuan dan naga. Semuanya kami serahkan kepadamu, kehendak-Mu yang jadi, berikan kami kekuatan menjalani hari-hari bekerja kami di depan hidup kami ini ya Tuhan. Terpujilah ke Tuhan, beserta kuasa-Mu. Doa ini kami sampaikan hanya dalam nama Yesus Kristus yang sudah datang ke bumi, mati, bangkit, dan naik ke surga, bahkan menjadi hakim dan pembela kami, yang sementara kami tunggu-tunggu kedatangan yang kedua kali. Terpujilah ke Tuhan. Doa ini kami sampaikan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin. Terima kasih. Mohon izin. Oliate.